Yuk kita lihat yuk gimana IHSG dan juga saham-saham apa aja yang potensial. Bendi, GoTo, rungkat apaan sih rungkat? Ada yang bisa jelaskan artinya rungkat itu apa? Bakul Cengkaruk, SMGR kok nangis? IHSG, wah cakep nih IHSG. Kok bisa tahu IHSG-nya cakep? Kemarin aku ada taruhin satu support di sini, garis horizontal. Ini tim aku yang naruhin kayaknya, taruhin support di sini. Ini kena di support ini terus mantul hijau ini. Ini artinya bagus. Artinya ya secara teknikal dia cukup bisa diantisipasi. Nah, ini potensi naik sampai di level 7370 dalam beberapa hari ke depan. IHSG-nya masih cukup bagus. Saya Nima, GoTo gimana ya, Miss? Ntar aku bahas deh. Rungkat tuh apa sih? Ada yang bilang tadi rungkat, GoTo rungkat gitu. Rungkat. Aku googling dulu. Kok yang keluar lagu dangdut? Ausi Gautama, Tins turun banyak kenapa? Tins termasuk yang aku mau bahas juga hari ini ya. Bersihin kameranya. Oh rungkat, MT-MTan. Oke. Acas hari ini cuan. Oke. Kita review dulu yuk saham-saham penggerak indeks pastinya ya. Sebelum kita bahas saham-saham yang potensial, masih dari second liner yang potensial. Kita start dari GoTo yang paling rame ditanyain hari ini, dan kebetulan di pointers aku hari ini GoTo rame. Kemarin sebenarnya lagi ada berita yang sampai ada press release-nya gitu dari manajemen. Ya saya sih merespon berita itu, sebenarnya itu sentimen yang bagus ya buat GoTo. Ada EBITDA disesuaikan positif. By the way, EBITDA disesuaikan itu apa? Udah dibahas di feed post aku gitu, dan ya secara fundamental, secara perusahaan aku netral aja lah gitu. Aku nggak mau kayak terlalu kasih sentimen yang gimana gitu ya. Jadi biar aku pengen tahu kalian menilai gimana, dan di komen ya ternyata banyak yang menilai sepertinya masih banyak yang pesimis. Aku melihat ini secara teknikal aja ya. Oke, halo Pak Jungki. Abdi bilang Inco ada berita mau diakuisisi pemerintah. Nanti kita lihat ngefek nggak ya. Oke, GoTo ini ada support di area 63. 63 ini area yang cukup krusial. Jadi kalau sampai breakdown di bawah 63, sebaiknya batasi resiko. Kalau mantul dari 63, apakah itu menjadi potensi untuk buy? Spekulatif banget. Kenapa spekulatif? Nanti sifatnya bisa kayak gini nih. Nah ini pas jatuh banget, dia naik V-shape recovery, ini juga spekulatif banget. Karena tren besarnya masih turun. Jadi aku komen secara teknikal aja ya. Oke, terus cuan menarik kata Jamie Daniel. Tadi closingan diborong. Mari kita lihat cuan gimana. Jangan cuman ngelihat itunya. Kalau kamu cuma ngelihat closingan diborong, ngelihat broker summary, broksum hari ini, kamu cuma melihat dalam rentang waktu yang sangat pendek sekali, bahaya. Kalau ngelihat rentang waktunya sangat pendek, broker summary sangat pendek rentang waktunya, kamu jadi melupakan ombak besarnya. Ombak besarnya tuh turun. Jadi kalau cuan itu naik, ini tuh arahnya begini nih. Habis naik dia bisa turun lagi gini. Kan bahaya toh, ya. Jadi ada di berita, di bisnis ada, di Investor Daily kayaknya juga ada. Pak Prabowo Pangestu itu jualan TPIA dan BRPT di akhir Februari kemarin gitu. Dan aku nggak tahu untuk saham-saham yang lainnya gimana sih, belum ada beritanya. Tapi ya bosnya aja mau profit taking gitu loh, dan itu satu hal yang wajar gitu ya. Halo Rachel Sergio. Liong PC nyesel, kemarin harusnya Aces terbeli di 825. Tapi saya batalin, ternyata hari ini ngegas. Nyesel rasanya, lucu nih aku pin Ya, artinya kamu terlalu attach dengan saham ya. Jadi kalau terlalu attach dengan saham, terlalu diliatin terus, jadinya bisa kayak gitu. Jadi main perasaan. Bisa nyesel kalau ditinggal kayak ditinggal pacar aja gitu.
eh, nanti bisa euforia, nanti bisa takut berlebihan. Aku kasih tips caranya, perbanyak aktivitas yang lain dan juga ada sumber income yang lain. Oke, aku mau bahas ACES, aku langsung aja bahas ACES atau nanti aja? Bahas ACES sekarang atau nanti aja? Daripada nanti ngulang, enaknya gimana nih? Rals kapan jalan? Udah mau lebaran katanya. Nggak semua saham retail kuat. Nah ini dia bilang gini, aku mau bahas ini. Kemarin harusnya tuh kebeli di 825, tapi dibatalin. Terus hari ini ngegas. Oke, sekarang kita lihat ya. 825 tuh ada apa sih? Liong PC waktu itu mau beli ACES di 825. Mari kita lihat. 825. Zoom in. 825 di sini. Pas di bawah ini. Artinya sebenarnya 825 di 18 Maret ini adalah tanda turun. Belum ada hijau ini. Tutupin nih hijau 2 ini. Jangan dilihat. Ini adalah tanda turun. Terus di 18 Maret, 19 Maret mulai hijau. Tapi aku mau kasih tahu nih, terbentuknya hijau ini bukan di 825. Kalau di 825 ya cuman garis strip aja atau malah bisa jadi merah gitu loh. Kalau ini openingnya di 825 berarti dia cuma strip satu doang. Kalau di 825 belum naik, belum ada tanda dia mau naik. Nah, hijaunya, tanda bullishnya itu di mana? Oh, ketika dia naik jadi hijau di 845 atau di 855 high-nya kemarin, ya. Nah, terus aku mau kasih satu garis lagi. Kamu jangan nyesel nggak beli di 825. Karena meskipun kemarin di 845 atau 855, ini sebenarnya ACES ini dia tuh kena resisten. Nah, kalau kena resisten di 855, hati-hati ya, resisten tuh atap. Jadi atap itu dia bisa belok gini. Belum tentu naik. Sehingga ACES itu yang menarik hari ini, bukan kemarin. Nah, kalau hari ini tadi di morning briefing M-Trade kita ada live trading, kita ada review buy. Review buy-nya di harga berapa? Nih aku balikin gambarnya. Kita kasih max buy di 890. Wah, tadi langsung rebutan. Harganya langsung kena 890. Kena nggak nih? Jangan-jangan habis di review nggak kena lagi. Di reviewnya dari harganya 850 sampai 890 nggak kena lagi nanti. Ternyata kena-kena aja nih ya. Jadi aku ingat banget ACES ini dia kena di 860 sampai 890. Jadi setelah di review sempat turun dikit sampai ke 860. Ya, 860 itu sekitaran area ini. Jadi sempat turun lumayan dalam. Maka dari itu sebenarnya kalau misalkan ada saham yang gerak breakout naik, boleh hajar kanan langsung jika kamu udah ikut workshop Super Trader. Kalau ikut workshop Super Trader kamu ngerti dan kamu boleh hajar kanan langsung. Kalau ikut M-Trade gimana? Ikut M-Trade kamu harus ikut angkanya kita persis. Nggak boleh ngejar harga. Kalau ikut workshop boleh ngejar harga. Karena kalau ikut workshop kamu tuh tahu bener resikonya tuh gimana. Nah, tapi saran aku nggak usah selalu ngejar harga juga. Ngantri 1-2 tick di bawahnya nggak apa-apa. Kalau nggak dapet, nggak usah nyesel. Liong PC masih ada kok saham yang lain. Kalau trading itu kesempatannya banyak. Kecuali kalau investasi jangka panjang itu kesempatannya jarang dapat saham terdiskon. BCA diskon besar jarang. Makanya saya kalau ngajarin anak saya investasi saham, kan anak-anak zaman sekarang tuh gampang distracted ya sama gadget atau apapun. Pesannya cuma satu tok, nak nabungo yang banyak. Buat apa? Bukan buat dana darurat, bukan buat dana cadangan. Mindset, it's about mindset. Nanti aku bahas lain waktu. Buat apa? Buat bisa beli saham-saham bagus, BCA Bank Mandiri pas lagi diskon. Nah, saat ini masih ada beberapa saham fundamental bagus yang masih diskon, seperti contohnya ASII dan ada beberapa yang lain ya. Jadi mesti tetap combine juga. Nah, kembali lagi, kalau trading itu sebenarnya kesempatannya sering. Jadi kamu nggak usah merasa ketinggalan kereta atau
ketinggalan pesawat gitu. Sedangkan kalau investasi jangka panjang, memang iya kadang-kadang kita bisa, saya sendiri selalu begitu ya manusia ya, ditanya nyesel nggak sih kemarin nggak jual rumah, nggak semuanya dimasukin ke BMRI gitu ya, atau BCA BRI kan cuannya banyak. Sekarang sih sempat kepikiran dulu masuknya kurang banyak, tapi sebenarnya tahu nggak Bapak Ibu, aku mau kasih satu pesan yang penting banget. Sebenarnya nominal yang objektif dan bijaksana adalah nominal ketika kamu belum beli sahamnya. Kalau kamu udah beli sahamnya, kadang-kadang jadi nggak objektif. Wah, kurang nih, harusnya beli banyakan. Dan itu yang bikin the next trading, the next investment itu jadi kacau. Balik lagi ke Yong PC. Halo Airin. Ya, aku balik lagi ke pertanyaan Yong PC hari ini. Nggak usah nyesel. Kenapa? Karena kesempatan di saham itu banyak. Oke, yuk kita lihat ya. Ada yang bilang diborong M-Trade, enggak kok. Ini big money. M-Trade itu apa sih? Retail, kita tuh trading, teman-teman retail, remah-remah rengginang, kita itu semua ya, kamu dan saya yang lagi live hari ini, kecuali ada bandar menyusup gitu, atau ada investor gede menyusup di sini. Ya, ini volume transaksinya gede banget di sini. Nah, terus ini ada yang nyesel nih, udah jual. Ada yang nyesel udah jual, gak usah nyesel. Nih ya, ini naiknya banyak banget kan, 10,06% dan volume transaksinya besar. Ini pelakunya big money, investor gede, bukan retail. Terus, what to expect nih? Wah, nyesel nih udah jual nih, nyesel nih nggak dapat. Tenang, sabar. Biasanya, kalau kata biasanya tuh tidak selalu ya, probability-nya besar. Biasanya setelah naik kayak gini, dengan volume transaksi tinggi, besoknya bisa naik lagi. Nah, bisa sampai ke level 1000. Kenapa 1000? 1000 tuh resisten yang kuat. Ya, ini diajarin di workshop Super Trader. 1000 itu resisten kuat didapat dari di area ini nih, 970 sampai 1000. Wah, ini di level bulan April 2022 nih. Juni 2022 waktu dia ambrol dari supportnya. Di sini ada kena 1 2 3 4 berkali-kali. Di sini ada supportnya 965 ya, jatuh mablul gitu ya. Jatuh dalam dan banyak nyangkuter. Sekarang coba nih, secara psikologis kalian mesti mengerti. Di sini jatuh dalam, orang-orang tuh udah rugi 59-60%. Sekarang duitnya balik. Nah, kalau kalian ada yang bekerja sebagai pialang saham yang pinter, itu tuh pinter kejar setoran, jangan dibiarin. Kalian mesti cari nasabah-nasabah kalian yang nyangkuters. Sekarang duitnya tuh udah mulai balik, modalnya dipetain satu tuh portfolio nasabah, teleponin. Pak Bu, duitnya dulu rugi 60%, mungkin udah males lihat kali ya. Sekarang udah balik loh. Mau jual dulu nggak? Biar bisa muter. Nah, itu broker yang pinter. Pialang yang pinter, gitu loh. Kalau ada di sini pialang, lakukan seperti itu. Dan kalian cek portfolio kalian. Saya baru aja lapor, siap-siap untuk lapor pajak. Dan saya kaget, sekretaris saya nulis masih ada uang segini di satu sekuritas yang udah lama banget aku nggak pakai. Ternyata masih ada sedikit saham di situ. Dan saya nggak sadar, karena ya waktu itu memang itu sekuritas yang pasif gitu ya, yang saya jarang gunakan, masih ada satu saham. Ternyata saham itu, sejak saya beli, udah sempat naik, turun lagi, balik naik lagi, turun lagi, balik naik lagi. Aku cuma mikir, kok aku nggak ditelepon ya sama pialangnya ya. Akhirnya saya mikir, saya pindahin sahamnya ke sekuritas yang saya aktif gunakan gitu. Ya, jadi anyway, aku kembali lagi ke Ases. Ases, kamu jangan nyesel kalau udah jualan. Nanti bakalan dikasih retracement lagi kok. Dan ada kesempatan di saham yang lainnya. Nah, retracementnya mungkin nggak dapat di 860. Tapi kamu jangan berpikir bahwa cuan kamu itu dibatasin dengan angka. Loh, kok gitu sih? Maksudnya gimana? Bukannya angka 855, 860 itu ya pasti lebih bagus dong daripada saya dapat di 930 misalnya. Ya.
Jadi kalau nanti misal retracementnya bentuknya gini sideways, walah ini kan supportnya jadi naik, jadi 930, 940, harganya kan nggak lebih bagus. Kamu ngitungnya jangan gitu, ngitungnya gini. Jika nanti beli di next retracement itu bisa naik berapa jauh, sebodoh amat mau 930 atau berapa. Kalau misalkan dia breakout, upside-nya masih banyak nggak? Semoga bisa dipahami, tulis di sini, paham nggak? Jadi sebenarnya ketika saya melihat analisis teknikal satu saham, saya tidak melihat harga. Dan kalau kalian udah kenal saya dari lama, saya nggak ingat-ingat harga. Harga saham tuh saya nggak hafal, tapi saya selalu ingat dengan pattern. Karena pattern itu yang jauh lebih penting. Pattern itu yang menunjukkan kemana saham ini kemungkinan dia akan bergerak. Probability-nya, oh dia bakalan naik atau banyakan turun, gitu loh. Ya, jadi fokuslah lebih pada chart pattern daripada harganya. Fokuslah pada potensi upside dan downside daripada harganya, gitu. Sunarti 893, nggak usah nyesel kamu udah jual, karena aku juga udah jualan. Masih ingat beberapa waktu yang lalu, aku jualan Ases, aku tukar ke BBTN, dan waktu itu aku kasih satu disclosure di Mvest bahwa Ases nih aku udah cuan loh, sekian puluh persen, aku bahkan lupa nggak inget-inget juga gitu. Saya berusaha untuk nggak attach dengan saham ini. Jadi udah cuan lumayan sekitar berapa puluh persen, mungkin kalian justru malah ingat karena pernah aku post di Instagram aku, kalau ada yang ingat tolong tulis. Nah aku ganti ke BBTN waktu itu. Ya, BBTN-nya kenapa saya tukar ke BBTN? Simply karena saya melihat valuasinya BBTN lebih murah. Nah sekarang kita coba lihat. Saya lupa tepatnya waktu itu saya beli BBTN di harga berapa. Sekali lagi saya melihat valuasi dan saya melihat pattern. Tapi kalau dilihat di sini ya mungkin sekitaran dalam 1 bulan. Ini BBTN sempat naik dan turun lagi. Artinya duit yang saya puterin dari Ases ke BBTN ini nggak kemana-mana dong. Tapi mesti diingat tujuannya apa di portfolio yang itu tujuanku itu untuk investasi jangka panjang. Jadi nggak boleh nyesel. Kalau kita paham, kita tidak akan menyesal. Nah, kecuali untuk trading. Kalau yang buat trading harus muter. Dan tadi pagi memang kita Mtrade ada review buy untuk reconnecting, tumben-tumbenan reconnecting. Oke, BNGA gimana? Junior.ms ada kelas offline-nya kah? Ada. Aku ngadain offline tuh cuman setahun sekali 2 kali, dan Juli nanti itu yang terakhir. Bisa daftar di supertrader.id atau kamu bisa ikut previewnya dulu, mau tahu kelasnya kayak apa. Nanti previewnya di 30 Maret. 30 Maret ini online dan gratis, bisa di sini ya. Daftar di sini ya, di supertrader.id. Kita lebih banyak kelas online. Kalau mau offline ketemu saya langsung, tahun ini di Juli itu terakhir, dan seatnya tinggal 20 atau 24%, saya lupa. Oke, Enawa, Ases lumayan 16%, thanks. Oke, ada member Mtrade nggak di sini? Boleh dong kasih testimoni kalian. Member Mtrade habis cuan sama apa? Disclaimer, di Mtrade bisa rugi juga meskipun banyak cuannya. Nah, hari ini kita habis cut loss tower. Nah, kemarin kan banyak cerita cuan nih, biar imbang ya. Saya ceritain yang ada cut loss juga supaya bisa manage your expectation. Nggak nanti masuk ke Mtrade isinya harapannya cuan semua. Yuk kita mau lihat TOWR. TOWR atau Sarana Menara Nusantara ya. Jadi Sarana Menara Nusantara, waduh udah dihapus nih gambarnya nih. Bentar ya, backup chart. Oke, sebentar. TOWR. Mari kita lihat. Tapi apakah TOWR ini jelek? Nah, tadi ada PS-nya kayak gini nih. Nih, TOWR cut loss dulu ya. Untuk menjaga mathematical loss, kita akan wait and see lagi di area 820 jika mau buyback atau kalau nggak mau buyback. 20 Februari 865 sampai 910 review buy-nya, review sell-nya hari ini 865 sampai 910 20 Februari di area mana ya? Mana ya? Oh, ini dia. Nih, benar nggak sih? 20 Februari, ya benar di sini. Terus kenapa mau buyback di area 820? Ada apa di 820?
Kenapa nggak di hold aja sampai 820? Ya keseret jauh dong. Makanya alasannya di situ untuk menjaga mathematical loss. Mathematical loss itu loss secara percentage. Miss coba XAU sih toh, sabar toh. Sabar. XAU ya, nanti ya. Nah, ini di sini ada support kuat banget di 820. Oke ya. Terus wah, ini banyak yang cerita cuan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Careless, masuk kantong kanan, keluar kantong kiri sama dengan trader. Jangan dong, mindsetnya masih dibenerin. Karena apa yang kamu percaya itu yang akan terjadi loh, gitu. Dulu aku pernah digituin sama senior tradingku di awal banget trading. Aku terus jadi kayak skeptis gitu, jadi hilang harapan. Karena pertama banget di tahun 2007, dia tuh bilang gini, persis kayak gitu ngomongnya. Len, lu tahu nggak? Trading itu sebenarnya ujung-ujungnya impas. Hah? Maksudnya gimana? Ya habis beli untung rugi lagi. Ini gimana sih? Guru saya yang ngomongin kayak gitu. Terus akhirnya saya berpikir berarti strateginya dia doesn't work gitu. Strateginya dia apa? Swing trade. Dan nge-swingnya pas lagi market sideways. No wonder dia ngomongnya gitu. Ya, oke. Rachel Sergio, oh thank you Rachel. Manage expectation ya, bisa rugi juga. Oke, kita langsung ke. Wah, banyak yang cuan. Ada yang rugi juga ya, dikit ya. Oke. Oke. Baiknya jual saat naik ke berapa persen. Kita gak pernah batasin berapa persen. Kita kalau jualan jangka pendek tuh kita pakai reversal candle atau reversal pattern di intraday. Dan kalau jangka menengah kita pakai reversal pattern di daily gitu ya. Itu diajarin di sini nih, di Super Trader ini. Wah, banyak testimoni cuan. Terima kasih banyak ya. Oke, kita mau review buat akses fundamentalnya perlu direview nggak nih? Dia ada rencana manajemen akan buka 15 toko baru tahun ini, dan itu jadi alasan yang bagus untuk investor gede masuk sih sebenarnya. Dan banyak ekspansi di wilayah timur Indonesia. Kita mau lihat sekarang GJTL ya. GJTL kalau dipikir-pikir iya juga ya. Iya apa ya? Huli tulis lagi dong. Aku penasaran nih sama komen kamu nih. Iya apanya? Oh iya, yang tadi trading ujung-ujungnya net. Wah jangan, kamu sekali punya mindset begitu, kejadian benar begitu. Oke. GJTL tadi ada di review juga. Alasannya dia breakout dari 1190 dan berpotensi menguji level 1300, tapi karena likuiditasnya tidak terlalu besar. Tadi kita ada review by GJTL. Kita akan cek. Nah, ini ada note-nya, resikonya tinggi loh, dikasih tahu. Small size ya, untuk pemula tidak harus beli. Yuk kita review yuk. GJTL ini sebenarnya secara teknikal buat aku dia menarik. Tapi sekali lagi ya, kita semua kan tidak hanya melihat teknikal tapi melihat juga likuiditas. Nah, GJTL ini membentuk higher high, dan sebenarnya yang harus diperhatikan, highlight penting banget. Higher high ini terjadi pada retracement bekas uptrend. Itu penting. Kalau higher high-nya terjadi dari bekas downtrend panjang, itu signalnya tidak terlalu bagus. Higher high yang di sini terjadi pada setelah retracement yang terjadi setelah uptrend panjang. Jadi ini menarik. Ya buat saya ini menarik. Jadi gajah tunggal meskipun likuiditasnya agak-agak kurang besar, ya kita tetap bisa untuk watch ini ya. Disclaimer juga buat teman-teman yang masih pemula, jangan langsung hajar-hajar beli. Thank you so much member Mtrade. Ini Delina baru ikut Mtrade 2-3 bulan udah untung 10%. Masih belajar. Sip. Thanks. Aku mau kasih tahu juga kenyataannya, kadang-kadang kalau marketnya lagi kurang mendukung ya, nggak harus bearish, kadang lagi sideways. Ada juga loh yang experience-nya masuk sebulan 2 bulan, itu mereka ngalamin rugi-rugi dulu gitu loh. Jadi aku mau manage your expectation di sini. Oke, terus aku mau bahas ITMG. Miss bahas suku bunga BI dong. Oh iya ya, lupa ya, boleh nanti dibahas. Aku mau bahas ITMG, ya. Mtrade udah nyolong start di 5 Maret kemarin untuk jangka menengah, dan untuk jangka pendeknya kita tektokin. Hari ini tadi kita ada buyback dikit buat ITMG-nya.
Karena simply dia breakout dari pattern penan kecil ini. Ya. Dia breakout dari pattern penan kecil di sini. Oke. Nah, dia breakout dari sini. Ini juga breakout dari satu resisten yang cukup kuat. Sebenarnya aku tarik ke sini. Meskipun sebenarnya banyak resisten. Ini 27750 nih resisten, ini juga resisten. Nah, ITMG ini dia bisa menuju sampai sekitaran 28125 sampai intinya sampai Camdev ya. Bisa sampai Camdev gitu. Jadi MU punya mau jualan GJTL bahaya diguyur besok. Kapan hari? Nggak harus selalu kayak gitu ya. Kapan hari teman-teman saya influencer ada yang bilang beli Pegas gitu. Pegas kita M-Trade udah cuan banyak. Terus kita jualan. Apakah mereka rugi? Belum tentu. Gitu loh. Tapi kita udah masuk duluan, udah cuan banyak duluan. Jadi nggak usah mikir siapa punya saham apa, nanti diguyur, emangnya institusi gitu loh. Oke ya. Miss, until dividend investing lebih oke mana, ITMG atau PTBA? Ini pertanyaan klasik yang ditanyain terus, ITMG atau PTBA atau UNTR. Kak Godang juga nanya UNTR, PTBA, ITMG. Tiga-tiganya bagi dividen cukup gede. Belum ada RUPS jadi kita nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman secara historical perusahaan BUMN biasanya lebih generous. Dalam hal ini berarti PTBA ya. Oke. Aku mau bahas lagi ITMG-nya. Nah, ITMG ini dia berencana buat menaikkan volume produksi secara fundamental dengan penjualan batu baranya di 2024 itu naik sekitar 15-20% gitu. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat bagus dan harga batu bara ini juga udah mulai agak-agak stabil lagi. Kita lihat harga batu bara yuk. XAU toh sabar. Harga batu bara kemarin aku kasih garis ini, ternyata dia breakdown ya. Yang ajaib ITMG nggak mau turun sama PTBA nggak mau turun. Itu ulah para pemburu dividen gitu. Jadi ya untuk emiten batu bara yang lain mesti harus agak hati-hati yang nggak bagi dividen gede. Nah, salah satu lagi yang bagi dividen cukup gede di tahun lalu tuh ada Adaro. Dan Adaro ini kita lagi watch dia. Kenapa? Karena dia lagi ngebentuk pattern kayak gini. Ini patternnya sebenarnya dia mau membentuk pennant. Pennant itu adalah tanda kelanjutan arah naik ya. Ini kelanjutan arah naik. 1, 2, 3. Jadi patternnya mirip banget sama kayak ITMG, di mana PTBA dan ITMG udah ngebentuk pattern ini dan udah breakout duluan gitu. Jadi Adaro ada potensi naik juga. Mari kita lihat PTBA. Beli aja tiga-tiganya, no mendang-mending ya ampun. Satu aja kali. Aku sih cuman di PTBA. Alasan aku ya aku malas aja ngecekin saham banyak-banyak gitu. Jadi personally aku ada at PTBA hasil dari dividen. Aku beliin saham, terus cuan ya aku puterin lagi, balikin ke PTBA lagi untuk nanti dapat dividen lagi. Tapi aku siap untuk nge-hold lamaan. ITMG lagi buka pit baru, bagus. Cuan 17 punya tiga-tiganya, orang kaya. Nah ini PTBA, kayak ITMG dan kayak Adaro tadi, dia tuh ada pattern pennant. PTBA udah breakout duluan gitu loh. Ini aku nggak mau kasih garis terlalu jauh biar kalian nggak FOMO. UNTR gimana kabarnya? UNTR dia udah naik duluan, breakoutnya tuh aneh banget breakoutnya. Kenapa? Karena breakoutnya tuh kecil-kecil banget, kayak nggak ada power gitu loh. Tapi ya naik aja gitu. Jadi ini 3 ulah pemburu dividen. Jangan kebanyakan saham komoditi ya, aku kasih tahu ya. Nanti kalau jatuh lumayan dalam. Soal GoTo aku nggak bahas lagi karena di feed post aku udah ada ya. Untuk EBITDA disesuaikan positif itu gimana, kalian bakalan lebih ngerti baca feed post aku. Feel free to share to your friends, oke? GoTo aku nggak bahas lagi ya Livi ya, aku nggak enak ntar dikira wah Ellen sentimen amat tuh bahasnya bearish terus lah. Memang chartnya lagi gitu, aku kan pakai chart. Tapi kalau tentang EBITDA disesuaikan positif gimana itu menjadi sentimen yang saya rasa cukup bagus buat GoTo. Baca aja di feed post aku. Oke, Miss chartnya pakai monthly atau daily? Kalau investing aku monthly and daily. Kalau jangka menengah aku daily doang. Kalau swing trading, M-Trade pakai daily dan 15 menit.
Oke, suku bunga Miss. Oke, mari kita bahas suku bunga Bank Indonesia. Jadi kita lagi wait and see FOMC jam 1 pagi nanti. Tapi Bank Indonesia udah mempertahankan suku bunga acuan dulu di level 6% untuk kelima kalinya secara berturut-turut ya. Jadi ini bertujuan untuk menjaga inflasi itu tetap di dalam angka targetnya 2,5% plus minus 1%-an. Dan ini untuk mendukung perekonomian yang lebih stabil gitu ya. Efeknya gimana? Efeknya ke sektor perbankan dan sektor properti gimana? Nggak terlalu besar efeknya, sebenarnya sentimennya nggak terlalu besar. Yang ditunggu-tunggu itu The Fed. Yang akan jadi sentimen bagus adalah The Fed. Dan kayaknya The Fed itu bakalan masih mempertahankan suku bunga. Jadi kita lagi menunggu FOMC meeting jam 1 pagi dini hari nanti ya. Jadi The Fed bakalan masih mempertahankan suku bunga di level 5,25 sampai 5,5%. Sejauh ini ya market itu memperkirakan The Fed itu akan mulai menurunkan suku bunganya pada bulan Juni 2024. Sehingga Juni 2024 ini bisa ditunggu-tunggu akan jadi sentimen bullish kedua. Bullish pertamanya bottomnya di November 2023 kemarin, tepatnya tanggal 2 November, ya 2 atau 5 ya, November, intinya awal November kemarin. Itu bullish pertama, The Fed nggak naikin suku bunga. Dan bullish kedua, jika The Fed turunin suku bunga di Juni nanti. Properti bagaimana? Bakalan masih akan melandai kah? Aku ngelihat di bulan Maret ini, sampai akhir Maret, ini yang masih akan aktif di panggung bursa, itu masih sektor komoditi, muter-muter, banking, nikel, timah, dan sebagainya. Ya, jadi kalau untuk propertinya, kemungkinan di bulan April. Oke, terus Miss, indikator apa aja untuk pakai analisis chart? Aku simpel banget, cuman pakai MA dan volume doang. Tapi ilmu super trader itu sebenarnya lebih dari sekedar indikator. Jadi kita konseptual, bagaimana membaca cycle dan bisa dipakai untuk instrumen macam-macam. Oke. TINS, rame pada nanyain TINS. PPN nanti naik di 2025, gimana view-nya? Itu ya memperberat entrepreneur, memperkaya negara, memperberat entrepreneur. Harapan saya satu, semoga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, bakalan bagus buat ekonomi. Yang penting nggak dikorupsi aja. Miss, hari ini hasil KPU kemungkinan nomor 2 menang, udah pasti menang. Gimana respon pasar terhadap saham IKN? Bagus, tapi nggak akan seheboh 15 Februari kemarin, orang udah pada tahu. Oke, aku mau bahas TINS. Ada yang punya TINS nggak? Tulis di sini. Punya TINS. Posisinya cuan atau rugi? Tulis. Punya TINS untung atau punya TINS rugi? Miss, kalau suku bunga turun, kemungkinan Big Banks gimana? Tanya Eva Susanti. Naik. Sido sekto. Punya TINS nggak? Jawab di sini. Punya TINS untung, punya TINS rugi. Nulisnya gitu. Ya nggak punya boleh juga tulis. Meramaikan komen di sini. Biar komennya tuh selaras. Nggak ngebahas sama macem-macem. Punya nggak lagi ngebahas TINS? Punya nggak? Sekto, Saratoga apa? Ya, punya TINS rugi, artinya kamu beli di pucuk ya. Wendy, ketinggalan nangis. Wah, ini banyak kan yang punya rugi. Nggak punya juga ada. Nggak punya tapi masih rugi, maksudnya gimana? Timah tuh kemarin kita nggak masuk karena kita udah ada di Harum, nitip sendal di Harum Energy. Tadi kita profit taking Harum. Ya, kita profit taking Harum 12 sampai 13% nih. Ada merah yo, tak kasih lihat. Jadi yang bukan yang untung-untung aja. Nih cuan-cuan semua ada merah, tak kasih lihat. Harum ya. Harum tuh kita ada review buy waktu itu 22 Februari. Aku kasih lihat historical biar belajar. 22 Februari 1200 mana ya? 22 Februari 12 sampai 1210 di sini. Tada, di sini. Dapat dikit ya. Oke, terus tadi aku nggak tahu member M-Trade ada yang dapat nggak? Coba ditulis dong kalau ada yang dapat, kalau nggak ada ya udahlah. Oke, di sini tadi jualan. Kenapa jualan? Jangka menengahnya. Simply patah dari garis tren. Kita nggak selalu pakai garis tren. Kadang-kadang kita nge-hold meskipun patah kayak gini. Ya, kenapa kayak gini? Karena kita ngelihat bakalan ada rotasi sektoral. Nah, ini juga nyambung sama TINS.
Katanya mau bahas TINS, kok malah bahas harum duluan sih toh. Mumpung keinget gitu loh. Oke. TINS ya, TINS. Aku bakalan pakai Fibonacci retracement buat TINS. Untuk saham yang naik kenceng, aku pakaiin Fibo. Nah, di sini aku taruh di ekor atas, ekstrim, dan di bawah sini tujuannya mau tahu diskon berapa sih ini ya. Oke, mari kita lihat. Oh, ini ternyata diskonnya udah 38% lebih loh dari puncaknya, ini jatuhnya udah segitu loh. Coba kalau dilihat dari ekornya. Wah, dari ekornya dia juga udah hampir 38%. Aku pakai yang konservatif di sini deh. Ya, jadi 790. Udah diskon lumayan. Terus posisi sekarang ini kena MA 100. Harusnya beli dong. Kan MA 200 lagi, bukan 100 deh ini. MA 200 kan support kuat. Gila nih pasti waktunya beli nih. Kan ini MA kecilnya udah golden cross semua. Terus ini jatuh volumenya kecil loh. Technical bagus. Sabar, jangan buru-buru. Ya, jadi penting nih ngelihat semua dipadukan. Nah, di super trader tuh diajarin jangan nangkep pisau jatuh. Ini tuh pisau lagi jatuh gitu loh, jangan ditangkep. Kita tunggu dulu reversalnya gimana. Oh, kalau gitu nunggu hijau. Ntar kalau nunggu hijau udah telat dong gitu. Kita nggak tahu apakah hijaunya tuh di sini, besok naik di sini, atau dia turun dulu di bawah sini di area 735 terus naik lagi. Bisa jadi juga dia turun lagi sampai ke 695 loh. Makanya kalau nangkep pisau jatuh di sini sampai ke 695, itu kan range-nya lumayan toh. Jadi dapat range-nya ini sekitaran 9%-an kan. Makanya kita menunggu. Tapi kalau nunggu belok, harganya jangan-jangan nanti malah yang di atas ini. Jadi dapatnya lebih mahal dari harga hari ini. Trader itu mesti cincai, jangan trader itu terlalu hitungan, terlalu pelit gitu. Nah, caranya untuk trading jangka pendek, kita kan lihat big picture-nya dulu. Oh, uptrend nih big picture-nya. Nih ada retracement di sini. Habis itu, lihatlah intraday. Nah, ini diajarin details tuh di Super Trader Workshop di Juli nanti. Itu adalah sesi terakhir di tahun 2024 ini untuk Super Trader ya. Jadi, the next bakalan diadain lagi kemungkinan Januari 2025 gitu. Oke. Nah, perhatikan di sini. Ini kita ngelihat Chang down ke 15 menitnya. Ini di 15 menit dia juga ketahan MA 200, tapi arahnya masih turun. Yang kita mau di 15 menit itu dia tuh udah belok duluan. Mau 15 menit boleh, mau 5 menit juga boleh. Nah, kita mesti Chang down. Jangan cuma ngelihat daily doang kalau nggak mau telat gitu. Nah, perhatikan di sini kalau yang 15 menitnya udah mulai bentuk double bottom, triple bottom, udah mulai belok, boleh deh mulai buy on weakness. Itu pun resikonya juga masih ada pastinya. Tapi kalau aku bilang resiko buy on weakness di TINS ini tidak sebesar resiko kalau kamu buy on weakness saham-saham yang bekas downtrend ya. Tahu nggak? Saham-saham yang downtrend apa? Aku mau kasih contohnya, tapi aku perlu nih dibantu diingetin nih. Sombong banget ya sampai lupa saham downtrend gitu. Saham downtrend apa aja? Tadi aku udah kasih contoh pullback atau retracement trading di TINS. Bagaimana kita mengantisipasi pembalikan arah dalam jangka pendek ya. Ini kan pullback toh. Ini kan breakout ya kan. Sebenarnya tuh TINS lagi pullback, tapi jangan sembarang pullback dibeli. Breakout. Ini pullback nih di support. Belinya di sini atau di sini atau di sini. Tadi aku udah ajarin. Lihat di 15 minutes-nya gitu. Jadi aku nggak pakai broker summary. Broker summary itu menurut aku sih nipu, karena broker tuh ya mereka bisa pindah-pindah barang lah gitu. Nah, ini aku udah ajarin beli retracement dari bekas uptrend. Oke, downtrend, MBMA. Oke, mari kita lihat ya. Nah ini ya, bener, ini downtrend ya. Kita ambil di sini downtrend. Oke, downtrend ini kayak gini nih. Nah, boleh nggak sih pakai cara trading aku tadi? Ini kan tren turun gitu ya. Terus ini all time low ini ya kayaknya. Oh iya, ini all time low. Dari mana dapat garis 450? Oke. Ya, boleh nggak sih ini kita lihat? Ini kan daily chart. Daily chartnya lagi gini. Boleh nggak sih kita lihat di 15 minutes? Kita cari nih belokannya, nanti di 15 minutes dia belok nih. Wah, ini ada double bottom di 15 minutes. Kita beli nih di sini, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak ada, boleh nggak boleh sebenarnya. Tapi jawaban aku,
kalau beli kayak gini, ini resikonya gede banget. Bahasa gampangnya tuh ini ombaknya turun. Kamu beli pas dia lagi ripplesnya naik, abis naik dia bisa turun lagi. Ya, jadi intinya kamu boleh pakai time frame kecil jika time frame besarnya itu udah uptrend. Details diajarin di workshop Super Trader, boleh ikut basicnya dulu di sini, nih gratis. Varian Gunawan Iago tuh udah aku bahas dan aku nggak akan bahas lagi, ada di feed post aku di awal banget tadi. Rumah Reina Kutin Serugi, ya, udah dibahas. Sabar ya. Oke. Ayo Ijo, Arto BBB cuan, malah Arto kita mau cut loss nih kayaknya loh, tapi dekat area support, jadi kita tunggu pantulan dulu. Oke, aku mau review lagi nih hari ini. Tadi kita ada buy on weakness, apa coba yang belum dibahas? Sido tak bahas ya. GJTL udah tak bahas tadi. Oke, aku mau bahas SMGR. Loh kok antik? Kok SMGR sih? Kan lagi downtrend. Kan katanya nggak boleh beli pas lagi downtrend. Katanya resiko. Bukannya si SMGR tuh bentuknya kayak MBMA gitu, jatuh. Oke, mari kita lihat ya. So, trading is about probability. Yuk, dilihat yuk. Nah, ini patternnya mirip banget kan sama kayak MBMA tadi. Terus ini tadi hijau. Kita ada review buy. Perhatikan. Di 15 minutes-nya ini udah terjadi pembalikan arah kecil ya. Apalagi kalau buka 1 minute. Aduh, 1 minute mah tapi keterlaluan sih. Aku buka 5 minute aja, kayak scalper aja, lihat 1 minute. Ya, ini 5 minutes tuh sebenarnya dia udah breakout. Breakoutnya di 5700, udah breakout kecil. Dan daily-nya downtrend. Nah, terus kenapa kok ada buy on weakness di sini? Oke. Karena kita melihat ini ada support kuat banget di sini. Ini nahan di sini ya. Jadi ini nahan. Ini di mana? Di Mei 2023. Kesimpulannya harga hari ini tuh mirip kayak Mei 2023. Ada Moko bilang mau double bottom, iya semoga gitu loh. Tapi kalau nggak double bottom sampai breakdown dari 5650 pun kita udah siap dengan stop loss atau pembatasan risiko. Nah, tapi di M-Trade itu kita ada kasih notes loh tadi. Ini dibaca ya, member, jangan asal beli nih, dibaca. Nggak harus beli, saham ini bergerak lambat, bisa cenderung sideways. Mesti sabar kalau trading SMGR jangka pendek dan jangka menengah. Tapi menurut aku ya ini spekulatif, oke? BTC gimana Ci? Dari tren besar akan koreksi ke bawah nggak? Kalau boleh nggak bahas BTC? Jawab di sini nih. Jawab dong, boleh nggak? Bahas BTC, boleh nggak? Oke. Effendi Liu Chunwan, gua ada SMGR, pasti kamu lagi rugi. Hahaha. Big No katanya, boleh. Oke, aku akan bahas dari segi teknikal. Kalian para stock trader, stock investor, tolong dilihat dari segi teknikal, karena ini bisa terjadi di saham juga. Sedikit ya, jadi BTC, aku pakai harga Binance aja, ya. Simple aja, aku udah bikin analisis di YouTube beberapa waktu yang lalu. Besok kalau keburu aku akan bikin lagi. Ini tuh all time high-nya di November 2021. Nah, waktu itu aku udah bilang susah banget mau nembus di sini. Ini tuh berkali-kali BTC tuh mau nembus 61.800 tuh susah banget. Aku pakai USD ya, BTC USD ya. Dan ternyata bener, bulan ini tuh jadi very volatile. Bisa ketahuan volatility-nya tinggi dari ekornya. Ketika chart itu udah bentuknya hampir 90 derajat, nih diajarin juga di Super Trader detailsnya ya. Kenapa begitu? Ini volatility-nya jadi tinggi. Dan secara daily chart, aku turun ke daily chart, dia berpotensi untuk sideways. Sideways dulu, sebenarnya ini udah agak turun, tren kecilnya udah mulai downtrend. Ini sideways, daily chartnya. Kita turun ke 1 hour, ke chart 1 jaman, saya bersihkan di sini. Jadi, kalian kalau ngerti ngebaca siklus, dimana caranya kalau aku sih pakai chart, tapi bukan sembarang analisis teknikal, kalian bisa muterin duit kemana aja ya. Itu yang di Super Trader aku share di situ. Nah, ini sebenarnya di 1 jamnya ini udah turun, but be very careful di sini. Kalau kamu nge-short di 65.600 karena 1 jamnya turun,
Ingat loh, daily-nya dia masih uptrend. Aku nggak akan trading jangka pendek dengan posisi seperti ini. Jadi aku akan biarin dulu. Kalau di saham, ini pattern-nya mirip meskipun tidak sama persis seperti TINS tadi. Jadi habis naik tinggi, itu pasti akan terjadi volatility. Nah, biarin dulu. Makanya kita nunggu pisau jatuhnya terjadi kan. Jadi biarin dulu. Badai biar berlalu dulu, baru kita akan trading. Sama halnya dengan BTC saat ini volatility lagi tinggi. Posisinya akan serba salah, baik kamu long maupun short. Ketika kamu long, kamu beli, kamu buy, 1 hour short termnya itu masih turun dan ada potensi dia bakalan slow down. Daily-nya juga dia udah slow down. Tapi secara tren gedenya dia masih naik. Jadi intinya wait and see dulu ya. Oke, kita balik ke saham yuk. BTC ngehold terus, ada yang bilang ngehold terus. Saratoga bakalan dapat sentimen bagus nanti kalau emiten-emiten batubara itu udah bagi dividen. Saratoga perhentian terakhir 14.20 ya, di bawah itu bye bye. Sido Afif Timin dan kawan-kawan bisa nanya, ini pada nanya Sido. Denny Ahmad, akses sudah tak bahas loh di depan, banyak banget, panjang banget tadi bahas aksesnya. Jadi aku nggak ulang ya. Oke, yuk. Aku tuh penasaran, kalian tuh nonton YouTube aku nggak sih? Coba jawab dong di chat room di sini, nonton YouTube atau nggak nonton YouTube? Boleh dibahas di situ, dijawab di situ. Aku mau buka Sido muncul. Oke deh, Sido. Ini yang kemarin invest di Mvest udah cuan. Ya, ini case-nya mirip kayak S Hardware. Wah, abis direkomendasi di Mvest jatuh dulu, tapi kita kasih tahu hold waktu itu S Hardware-nya dan puji Tuhan sih naik ya. Ini pas Sido turun sama juga kita review masih oke fundamentalnya dan kita masih hold untuk investing. Dan hari ini aku mau review untuk tradingnya, dia lagi ngebentuk pattern flag. Dan secara volume loh, kok volumenya hilang. Bentar ya, volumenya Sido hilang nih. Volume. Hei, kedobelan. Bentar, hapus dulu. Sabar. Delete. Oke. Ya, jadi ini Sido. Perhatikan, dia naik. Ini patternnya tuh sempurna banget sih menurut aku ya. Pattern flag-nya tuh sempurna banget. Jadi perhatikan di sini. Ini ada uptrend. Ini sideways, dan ini dia naik lagi, volumenya pas uptrend, volumenya juga naik, pas sideways volumenya turun, dan di sini pas breakout dia volumenya naik. Sido bakalan bisa ke berapa? Aku kasih disclaimer dulu ya, Sido bakalan bisa sampai ke gambar panahnya di mana? Mari kita pasang di sini. Disclaimer ya. 700 sampai 755. Disclaimer tuh artinya jangan all in. Sido bisa nggak sih itu dianggap double bottom? Bisa. Double bottomnya di sini, tapi kan udah kelewat, udah nggak signifikan. Ngelihat double bottomnya udah masa lalu. Sekarang aku ngelihatnya yang di sini. Ini bermain di mana? Di saham Indonesia, kakak. Herwin 27, Sido distribusi enggak? Belum. Ini lagi masih habis akumulasi, lagi mau jalan. Haki all in besok Sido, apa artinya haki? Itu berarti kamu mau jualan. Effendi jualan nanti tak tampung loh. Oke. Ya teman-teman, ini ada info Mvest this weekend jam 10 ada Mvest buat teman-teman yang mau mulai belajar investasi saham ya. Sido merupakan salah satu masuk dalam indeks Mvest juga gitu, dan mulai kelihatan performance-nya untuk Sido ini yang paling lelet jujur. Oke. Masih buta nih aku, makanya belajarnya di Mvest di situ ya. Kalau Mtrade itu udah yang buat ngikutin aku quite a while sih sebenarnya. Indi ini masih uptrend sih, biarin aja dulu, dia kayak PTBA dan juga ITMG. Cuman aku lebih suka PTBA, ITMG, Adaro. Karena orang-orang lebih gila dividen ke situ dan itu ngaruh ke harga sahamnya. Harga batubara lagi turun beberapa hari terakhir ini, ya.
sudah berapa lama nggak dibatasin sampai valuasinya mahal atau sampai trennya patah. Kalau trading sampai trennya patah gitu. Oke, ini info MVest Start. Boleh pakai kode promo VST23 di mvest.id/start Sabtu jam 10 pagi. Bolehkah jadi murid kakak? Bisa dong, boleh dong, why not? Pani, mari kita lihat Pani. Mau belajar teknikal di mana? Di Super Trader. Ada di questionnya, question ada Super Trader Basic tanggal 30. Itu ada kode promo, bisa gratis juga. Pani, ini ada pattern triangle tapi descending triangle, sebenarnya arahnya agak turun. Aku nge-sense Pani ini bau-bau lagi ada, bukan perusahaan ya. Ada BD yang lagi mau ngesereng-sereng gitu. Apakah itu sentimen positif? Buat aku netral. Gak ada positif negatif. Kalau ada yang bilang, ini mau digoreng loh. Aku lagi nggak ngomongin emitennya ya, tapi pihak lain gitu. Mau digoreng gitu. Yang bener aja gitu. Kita tetap pakai technical. Lagi disebarin kayak berita-berita apa ya? Ini bagus nih, ini karena ini nih. Alasannya aneh-aneh gitu. Jadi aku tetap pakai ini, M-Trade ada di sini, tapi kita tetap review secara technical. Jadi kita ada, tapi kita nggak pakai sentimen. Karena bahaya kalau pakai sentimen malah bisa dijebak orang. Jebak ya, karena orang di market kadang-kadang punya kepentingan. Dibalik kepentingannya. Batas bawah 5125. Oke. Sering-sering teh apa? Makanya ini kalau di IG Live gini bahasanya udah intermediate advance. Pemula masuk ke sini ya. Oke ya, biar kamu nggak bingung-bingung amat, pemula masuk ke sini. Oke, Excel, Medco, Akra, CTRA. Ntar deh. Miss Ellen abis dapat takjilan banyak kayaknya tadi sore. Aku abis buka bareng sama tim aku. Hari ini ada training bareng tim aku. Padahal lagi flu. Tapi semangat. Kalau IG Live tuh selalu kasih semangat. Nih yang nanya belajar teknikal. Ini ada di M-Trade, VIP. Tapi dia berbayar. Jadi kalau kamu mau yang gratisan, pemula, aku nggak saranin masuk MVest. Pemula masuk sini. Just di screenshot aja. Ini buat technical. Kalau yang MVest tadi buat fundamental. Masuk sini ya. Cuan udah. Asa kemarin aku udah bahas. Lihat YouTube aja. Oke. Dadah. Thank you semuanya. Selamat malam. See you tomorrow di morning briefing M-Trade. Besok. Dadah. Salam profit. Yang mau tahu tentang GoTo, aku udah jelasin di feed post aku ya. Jadi silahkan feel free to share to your friend. Misalnya lagi semangat, lagi bindeng. Hidungku lagi bindeng. Dadah. Good night.